Halo teman-teman. Assalamualaikum. Balik lagi dengan aku, Ajem, di channel YouTube Bina All-in-One. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yaitu Hubungan Internasional. Langsung aja kita sapa narasumber kali ini. Halo Kak Citra. Halo, halo Ajeng. Apa kabar? Aku sehat, kakak gimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Nika. Kita kan mau sharing-sharing nih tentang hubungan internasional UI. Nah, mungkin sebelum kita lebih lanjut ngobrolnya, kakak bisa kenalan dulu. Oke, halo. Nama gue Rahma Citra Febria. Dipanggilnya Citra. Eh, Hubungan Internasional Angkatan tahun 2016. Halo. Wow, hubungan internasional yang bahkan sampai saat ini peminatnya terus bertambah. Nika, Oh, oke. mungkin kakak bisa cerita nih tentang masa lalunya ya, masa lalu waktu berjuang buat dapetin UI. Sebenarnya kakak tuh asal sekolahnya dari mana dan kakak masuk UI itu melalui jalur apa, Kak Citra? Oke, jadi dulu gue itu dari SMK, jurusan akuntansi. Wow, itu Gue Kak. di tahun 2015. Jadi sempat gap waktu itu setahun. Dan nya itu dari jalur SIMAK UI. Tuh. Nih, kakak SMK, terus dari jalur simak UI. Udah gitu Ya, juga pas 2015-2016 juga kakak sambil kerja. Gimana tuh kak bagi waktunya? waktu itu sebenarnya kerjanya nggak lama sih. Jadi dari pas habis selesai ikut SBMPTN 2015, nggak lama gue dapat kerjaan dan waktu itu sempet nggak belajar tuh karena kerja. Cuma baca-baca dikit doang gitu. Terus kerjanya juga nggak lama, kayak cuma 2 bulan kalau nggak salah. Nah, habis dari situ uang kerja gue nabung waktu itu buat beli uh, bahan belajar dan lain-lain kayak gitu. Sama senior gue yang satu lagi dan mau ikut dan lagi tahun depan karena kita sama-sama belum dapet UI waktu itu. Sampai akhirnya berhenti kerja, fokus belajar, terus ikut bimbel gratis gitu. Dan apa namanya, mulai dari situ intensif belajar sampai ikut SBMPTN 2016 sama SIMAK. Dan waktu itu gue emang cuma ikut 2 jalur tulis aja, mandirinya juga cuma ikut UI gitu, karena emang gue harus masuk UI gitu. Karena UI itu satu-satunya PTN yang apa namanya, yang gue tinggal di Bogor dan ada IPB sebenarnya sih ya. Cuma kan dia IPA, karena gue SMK udah gitu akuntansi ya, gue cuma bisa ngejar untuk belajar IPS kan waktu itu. Nah, akhirnya itulah kenapa gue dari awal berpikir bahwa gue harus masuk UI aja gitu. Makanya gue cuma ikut SIMAK UI. Nah, habis itu uh, belajar di bimbel sama belajar mandiri, terus sering latihan-latihan soal dan lain-lain, sampai akhirnya ikut SBMPTN 2016 sama SIMAK UI. Di SBMPTN 2016 nya gue gagal. Tahun 2020 gue masuk tuh dapat di pilihan 3 di pendidikan bahasa Jerman UNJ, cuma nggak gue ambil karena UNJ jauh dan itu jurusannya waktu itu juga cuma kayak ya udah gitu, karena pilihan ketiga terus nggak tahu bakal dapet, ternyata dapet gitu. Tapi ternyata di tahun depannya gue malah nggak dapet SBMPTN 2016. Dan sedih banget, kayak bingung banget gitu mau ngapain. Sedangkan berarti jalur gue satu-satunya itu di tahun itu tinggal SIMAK UI. Dan itu udah ujian SBM ke SIMAK itu lumayan lama, kalau nggak salah seminggu kalau nggak salah. Terus dan gue tahu banget kesalahan gue waktu di SBMPTN 2016 tuh gue nggak punya jam tangan dan gue ngerasa di TPA-nya itu gue benar-benar bolak-balik liat jam gitu, jadi nggak fokus dan lain-lain. Terus ya udah, jadi mungkin karena itu di SBMPTN tuh gagal itu karena panik banget aja waktu itu. Terus akhirnya disimak, gue mikir gue harus tenang, harus kerjain aja fokus
semua soalnya, dan kebetulan waktu itu di SIMAK UI 2016 tes terpadu diganti sama sosiologi pertama kalinya di tahun itu. Makanya menurut gue tingkat kesulitan soal yang lebih mudah juga ya, karena di tes terpadu tuh tipe soal cerita, terus kayak nanti ada yang mesti dijawab pakai geografinya atau ekonominya dan lain-lain kayak gitu ya. Kalau misalnya IPS terpadu tuh, terus tiba-tiba di tahun itu diganti sama sosiologi. Dan menurut gue juga waktu itu gue juga lebih tenang sih ngerjainnya, lebih tenang, lebih apa namanya, nggak bolak-balik liat jam kayak waktu itu gitu gitu. Jadi menurut gue um, sebenarnya walaupun udah belajar mati-matian dan segala macamnya, tenang itu tetap penting gitu, tetap fokus biar nggak buyar dan lain-lain, nggak perlu apa ya, ngerasa insecure atau gimana ngelihat yang lain pas lagi di tempat ujian terus masih baca-baca dan lain-lain. Saya aja sama diri kalian sendiri sih, terus kalau bisa ya biar kesalahan gue nggak terulang nih di kalian-kalian ini, bawa jam tangan kalau boleh ya. Gue nggak tahu sih peraturan tuh nggak bolehin bawa jam tangan atau enggak. Cuma kalau misalnya masih boleh, seharusnya pakai aja sih. Karena maksudnya gimana ya, waktu itu bahkan waktu gue SBM ada yang bawa yogurt, kayak yogurt ditaruh di mejanya gitu, kayak kapan lo mau minum itu yogurt sambil ujian? Gue nggak ngerti. Ya udah lah ya. Ya gitu kira-kira Wah, sekilas. keren banget berarti perjuangan Kak Citra tuh bener-bener Oh, banget sih ya. sama banget dan yang Gue aku bukan apa namanya orang yang pertama berhasil gitu kayak first timer terus langsung masuk gitu, tapi gue harus nyoba lagi dan mempertimbangkan lulusnya yang setahun lebih terlambat dari angkatan atau teman-teman gue yang seharusnya gitu dari angkatan 2015, dan gue juga harus ngerelain pekerjaan gue gitu demi masuk UI waktu itu gitu. nah, bener banget teman-teman. Jadi aku juga dulu sempat apa namanya sempat ada kesempatan juga nih untuk belajar bareng sama Kak Citra. Jadi Kak Citra ini tuh orangnya baik banget gitu loh. Dia Kak Citra ini kan jago banget geografi ya pada saat itu geografi sama akuntansi. Nah, aku kan dari SMK juga. Jadi Kak Citra tuh ngajarin nih geografi satu-satu materinya apa dan lain-lainnya. Apa sih kemotivasi kakak sampai kakak tuh mau berbagi sama aku dan teman-teman waktu itu? Iya, kenapa kenapa? Apa sih motivasi kakak sampai Kak Citra itu mau berbagi gitu loh ilmu kakak sama teman-teman sama aku sama teman-teman yang lain. Ya benar kata Ajeng tadi, gue sama Ajeng itu sempet satu bimbel dan kita sekelas ya kalau nggak salah ya. Iya. Kita sekelas dan di situ murid IPS-nya ada 12 ya, 12 kalau nggak salah. Lupa lagi ya kak. Lupa udah lupa. Itu 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Gue waktu itu bareng alumni yang lain tuh kan berarti gue satu dua tiga empat empat orang. Kalau kalau gue sih mikirnya karena bimbel ini udah sedikit, terus anak IPS juga udah sedikit, jadi gue mikir kalian adalah teman-teman seperjuangan gitu. Dan emang kebetulan milih jurusannya juga beda-beda kan, dan benar-benar kita saling tahu siapa milih apa gitu. Jadi nggak bakal yang kayak tiba-tiba um, jadi nikung di belakang atau gimana gitu. Dan dari awal pun gue punya niat buat fair-fairan aja gitu loh, kayak gue di sini buat belajar dan sama-sama belajar gitu. Karena gue udah pernah ikut ujiannya, gue bagi apa yang bisa gue berikan gitu. Dan karena di situ waktu itu kebetulan alumninya juga nggak gue doang, jadi kita sempat bikin kayak semacam tryout mandiri gitu, nggak, jadi dari bimbel dapet, terus kayak kita masih pengen coba untuk kayak pengen tahu udah sampai mana sih kita belajar dan udah sejauh apa nih pemahamannya terhadap soal, terus penyelesaiannya gimana-gimana kayak gitu. Menurut gue itu penting karena uh, sebenarnya tipe belajar tiap orang tuh beda, tapi gue tipe yang ada waktunya gue mau belajar sendiri, ada juga yang pengen diskusi juga bareng teman-teman kayak gitu. Dan kayaknya banyak deh yang bakal setuju kalau ketika kita ngajarin sesuatu tuh kitanya juga jadi lebih paham gitu. Jadi apa namanya,
kitanya juga jadi tahu, oh sebenarnya pemahaman kita di sini tuh masih kurang. Gimana caranya biar bisa jelasin hal ini tuh secara sederhana ke orang lain kayak gitu. Itu baru namanya memahami gitu kalau menurut gue. Dan apa namanya, di sisi lain gue juga ngerasa diskusi, belajar, latihan soal, terus kayak tinggi-tinggian skor SBMPTN dan lain-lain itu juga penting gitu, karena SBMPTN kan memang sangat kompetitif ya gitu. Kita mikirnya, gue mikirnya gue sama teman-teman gue ini di skor berapa sih gitu. Gue ada di urutan berapa sih. Terus kalau misalnya dibandingin sama anak-anak yang ikut SBMPTN juga nanti sama saingan gue di jurusan itu kan akan lebih banyak gitu kan. Ketika kita mulai apa namanya, mulai tahu kesalahan di mana, terus tahu akhirnya materi mana sih yang masih kayak masih salah mulu dan lain-lain. Nah, di situ kan bakal kelihatan gitu. Dan sering-seringnya TO dan belajar bareng teman ini menurut gue juga jadi kayak membuka perspektif kita soal bab apa atau apa kayak gitu, bisa bisa banget sharing gitu dibanding belajar sendiri. Gue walaupun ngelakuin dua-duanya, gue lebih suka buat belajar bareng-bareng sih gitu. Terus gue juga suka apa ya, malam-malam tuh suka apa ya, kayak voice call gitu atau apa sama temen bimbel gue, dan kita ngerjain soal aja satu 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 mata pelajaran, kayak misalnya ekonomi itu kan 15 soal, sekitar 15 soal, kerjain aja itu dengan batas waktu sekian, kira-kira kita benar berapa salah berapa. Dan di gue itu waktu itu masih bener itu skornya 4, salah minus 1, kalau nggak diisi kosong kayak gitu. Jadi dari situ aja dihitung apa namanya, dihitung eh apa kasarnya banget aja. Oh, jadi di materi ekonomi ini misalnya gue masih salah mulu nih di bab ini. Nah, nanti dari situ ketahuan. Dan karena ada teman buat latihannya, kita jadi kayak apa ya, pengen pengen menang gitu, pengen melampaui orang lain gitu loh, gitu. Gitu. Oh, bener-bener jelas banget juga sih apa namanya tips and trick juga nih dari Kak Citra buat teman-teman yang sedang berjuang untuk masuk HIUI maupun UI itu sendiri. Nah nih Kak, kita sekarang bahas tentang hubungan internasional Universitas Indonesia. Kak Citra, Oke. Kak, hubungan internasional UI itu sebenarnya mempelajari tentang apa sih Kak? UI-nya ya. Kalau kampus lain gue nggak tahu sama sekali sebenarnya. Kalau di HIUI itu sendiri, eh kebetulan angkatan gue masih pakai kurikulum yang sebelum ini nih, yang gue lupa di angkatan berapa, pokoknya itu kurikulumnya sempat ganti karena ada beberapa matkul yang akhirnya jadi wajib dan lain-lain. Cuma intinya, kalau misalnya teman-teman penasaran banget sama UI dan lain-lain, SAP-nya langsung itu tuh kayak eh, matkul apa aja sih yang bisa kita dapat di HIUI, itu bisa cek di websitenya UI, itu udah lengkap banget. Nah, cuma secara umum di HI itu kita belajar teori sih gitu, teori banget. Nah, teman-teman gue biasanya mereka praktiknya itu ikut MUN atau ikut lomba dan lain-lain kayak gitu biasanya. Teorinya di sini di HIUI itu kita belajar pakai apa namanya, bahan dari jurnal internasional. Bahannya memang berbahasa Inggris, cuma nanti tugas-tugasnya tetap pakai bahasa Indonesia kok gitu. Dan kalau secara umum HIUI itu belajar soal 3 paradigma besar sih, kayak realisme, liberalisme, sama konstruktivisme. HI itu intinya belajar soal interaksi atau hubungan dari negara ke negara lain, simpelnya tuh gitu sih. Jadi kita mikir tuh bukan sebagai individu gitu, tapi mikir sebagai misalnya negara, kayak gitu. Dan di HI itu ada istilah tuh aktor. Aktor tuh maksudnya orang yang menjalankan atau pihak yang menjalankan kepentingan dan lain-lain kayak gitu. Jadi perspektifnya tuh top down gitu, bukan bottom up. Jadi rada abstrak memang, agak sulit, karena kita selalu setiap bikin paper tuh diminta untuk ngasih perspektif dalam jangkauan yang lebih luas gitu. Ya.
makanya cukup sulit. Wow, udah bener-bener keren banget sih. Itu bener-bener kayak, ternyata bener-bener seluas itu ya jangkauan dari hubungan internasional. Lanjut nih Kak, kalau misalnya dari metode pembelajaran atau gaya belajarnya anak HIUI itu seperti apa Kak? Metode pembelajaran itu kalau misalnya di HIUI, mulai dari budayanya aja kali ya. Kalau di FISIP sih, di FISIP itu, FISIP UI itu manggil dosen tuh kalau yang bukan profesor biasanya Mas atau Mbak gitu. Jadi santai banget sih sebenarnya. Terus dosennya juga cenderung benar-benar yang bisa apa namanya, bahkan bisa makan bareng di kantin dan lain-lain kayak Asik gitu. ya? Bisa santai banget gitu lah. Jadi nggak perlu sungkan gitu kalau misalnya di luar kelas mau nanya ke dosen soal apa itu bisa banget. Sangat reachable gitu maksud gue. Kalau di apa namanya? Kalau pembelajarannya itu sendiri kalau di HIUI kita nggak belajar bahasa asing. Jadi benar-benar belajar teori HI-nya gitu. Dan kalau misalnya mau belajar bahasa asing selain bahasa Inggris ya ambil les aja gitu. Dan memang nggak diajarin. Dan kalau dari karakteristik teman-teman gue sendiri, kalau angkatan gue senangnya gue adalah gue punya peer group gitu. Dan menurut gue itu penting punya peer group itu karena kalau misalnya kita nggak masuk atau sakit yang kasih update soal gimana di kampus kan teman-teman kita gitu kan. Atau sesimpel bayarin dulu fotokopian materi dan lain-lain gitu kan. Dan menurut gue kalau di angkatan gue itu gue ngerasa sangat beruntungnya itu adalah karena teman-teman gue di sini tuh pinter-pinter tapi Wow, enggak pelit gitu loh kayak selalu yang mau ujian tuh pasti ada aja yang ngasih catatan ke grup. Enggak ada yang kayak misalnya um, ada tugas apa dari dosen terus kayak dia ngumpetin info soal itu dan akhirnya nggak ada sih yang kayak gitu-gitu dan gue bener-bener ngerasa terbantu gitu loh karena mereka juga berbagi gitu dan mereka ngejelasin kayak gue pernah di satu kelas ada sesuatu yang gue nggak ngerti gitu dan mungkin aja teman gue ini tuh bakal mikir kayak itu tuh ini loh maksudnya lo gitu aja nggak tahu gitu tapi dia nggak ngomong kayak gitu gue nanya dan dia cuma jawab gitu dan gue ngerti kayak menurut gue itu penting sih karena kadang kan kita jadi nggak tahu suatu hal karena malu bertanya gitu kan karena takut dianggap bodoh gitu loh iya, dan iya. gue nggak ngerasain itu sama sekali selama gue di HUI selalu yang kayak gue nanya-nanya aja gitu dan nggak pernah takut teman gue tuh akan bilang kayak yang gue tadi bilang gitu um, masa lo yang kayak gini aja nggak tahu gitu kayak itu dibilang kayak gitu kan bakal bikin lo Down. ngerasa down banget gitu kan kayak yang dulu banget kali ya gitu. Enggak sih kayak baik-baik banget teman-teman gue tuh. Yeay. Alhamdulillah. Wah, bener-bener kayak emang bener sih kayak peer group tuh kadang bukan kadang tapi memang 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 dibutuhkan, bener banget. Iya. Mhm. Lanjut nih Kak, kalau misalnya dari HIUI yang tadi Kakak bilang kan jangkauannya luas. Tapi ada nggak sih Kak hal-hal yang mungkin udah Kakak implementasikan dari ilmu atau pelajaran yang Kakak dapat dari HIUI? Kalau itu kepake banget sih karena kan ilmu sosial ya Ya, yang penting banget karena gue udah siswa tingkat akhir nih. Um, gue dikasih tahu sendiri sama orang yang nge-interview gue kalau public speaking gue tuh bagus gitu. Padahal gue oh, nggak pernah public speaking sama sekali gitu. Sesimpel itu aja gitu menurut gue karena HIU itu teori banget tapi anak-anaknya tuh nggak kutu buku gitu loh karena ada juga yang suka ke seni atau ke olahraga atau yang memang akademis banget tapi tetap apa kehidupan sosialnya tetap bagus gitu menurut gue uh, gimana ya implementasinya tuh juga bahkan kerasa ke diri kita sehari-hari gitu nggak perlu nunggu lulus dulu gitu karena ilmu sosial juga sih menurut gue Kak, berarti gitu. lumayan banget ya. Berarti bener-bener kayak apa ya, kayak melekat gitu lah di diri kita sendiri, di diri anak-anak HIUI ini khususnya. Nih, Kak, lanjut Iya. nih. Kalau misalnya dari prospek kerja nih Kak,
Ada yang bilang kayak hubungan internasional tuh prospek kerjanya tuh keren-keren. Nah, keren-kerennya itu seperti apa sih, Kak? Kalau prospek kerja yang udah apa ya, yang sering gue lihat aja sih, kayak senior-senior gue tuh sering banget kelihatan nulis sesuatu atau ternyata memang kerja di badan riset gitu, ya bisa jadi akademis dan lain-lain. Terus gue bahkan baru tahu kalau ternyata dosen pembimbing gue itu bikin webtoon juga gitu, kayak keren banget. Padahal apa namanya, mungkin kalau misalnya beliau nggak nge-share itu gitu, gue mungkin nggak akan pernah tahu gitu. Jadi nggak melulu, mungkin karena HI itu persentase masuknya tuh gede banget kali ya, terus yang diterima juga mahasiswanya dikit, jadi mungkin calon-calon mahasiswa HI itu bakal ngerasa kayak kayaknya kalau nggak belajar tuh bego gitu. Padahal nggak juga gitu, anak-anak kita asik juga dan baik-baik juga gitu. Mereka ada yang punya cara belajar masing-masing dan lain-lain. Selain akademisi, menurut gue ada juga yang jadi news anchor kayak siapa tuh namanya, Isyana Bagus Oka. Terus ada juga yang jadi aktor atau aktris kayak gitu. Terus kebanyakan kalau gue pribadi bahkan gue maunya kerja di perusahaan multinasional sih gitu. Balik modal dulu. Baru kalau misalnya kayak kayaknya mau S2 atau apa, baru mulai yang kayak belajar-belajar lagi kayak gitu. Biasanya kerja di apa namanya, perusahaan internasional atau kayak startup kayak gitu yang lagi ngetren ya, kayaknya tuh semua jurusan deh. Dan nanti posisinya yang diambil itu government relation gitu, Oh, yang banyak diambil. oke nih. Tadi juga kakak bilang, oh ya itu kan kalau dari prospek kerja berarti udah clear ya, dan emang beragam banget ya kalau misalnya dari HI, dari Iya. lulusan HIUI ini sendiri. Nih kak, terakhir nih, nggak terakhir deh, mumpung kakak ada tingkat akhir juga, ya kan. Aku tuh Iya. penasaran banget nih kak, selama kakak di HIUI, apa aja sih kak hal yang paling berkesan menurut Kak Citra, bagi Kak Citra? Selama 4 tahun ini dan menurut gue ya, gue sebenarnya baca-baca cerita aja sih, nggak ada yang pernah benar-benar kayak teman gue kenapa-napa atau gimana. Kuliah di UI itu susah kalau nggak punya teman, kalau menurut gue. Dan beruntungnya di HUI itu gue punya teman-teman yang emang temen gitu loh, maksudnya temen-temen yang deket banget gitu, yang saling nanya kabar masing-masing dan lain-lain. Makanya gue belum gila sampai sekarang. kerjain kerjain tugas akhir dan lain-lain itu belum yang kayak gimana banget gitu. Takut banget sih sebenarnya kalau misalnya ngeliat berita-berita yang kayak ada yang meninggal karena kerjain skripsi dan lain-lain gitu. Gue sama sekali nggak ngerasain itu gitu untungnya. Yang paling berkesan apa ya, sulit banget sih karena menurut gue nggak cuma satu gitu, kayak tiap tiap tahunnya ada aja gitu yang kalau misalnya dilihat kelas balik ke belakang kayak ada aja yang berkesan gitu. Atau mungkin emang gak ada yang berkesan kali ya. Gak juga sih, bingung gue kalau ditanya. Ya pasti yang berkesan itu kalau menurut gue bersyukur aja sih. Gue ngerasa bersyukur ada di lingkungan yang pinter gitu, kompetitif, tapi gue nggak ngerasa insecure gitu, gue nggak ngerasa yang jadinya stres atau gimana gitu, nggak malah yang jadi kayak gue bego banget apa ya ada di sini gitu. Nggak yang kayak gitu. Gue rasa bersyukur dikelilingin sama teman-teman yang pinter dan baik, suka berbagi dan lain-lain kayak gitu, Iya, dan sama. punya grup yang bisa saling support kayak gitu gitu. Dan gue juga berharap cepat-cepat lulus aja sih. Amin. Bener Ya, banget sih emang punya temen yang ngedukung kita tuh udah bener-bener hal yang paling berkesan banget ya kayak apalagi lingkungannya kalau menurut kompetitif. gue ya, kalau menurut gue selama 4 tahun ini yang berkesan tuh bukan karena gue pernah ikut acara apa atau ngapain gitu, bukan eventnya, tapi orang-orangnya gitu, orang-orang yang membersamai gue selama 4 tahun itu ya. Oh my god. Itu menurut gue mungkin karena gue orangnya nggak ini banget kali ya, maksudnya nggak bisa yang apa betul dipendam sendiri, jadi menurut gue teman-teman tuh penting banget gitu, karena kan nggak semua orang
uh, apa ya, nggak semua orang misalnya lingkungan di rumahnya tuh suportif gitu kan, nggak semuanya yang kayak punya punya privilege untuk lahir dari keluarga kaya atau apa gitu kan, pasti ada aja tekanan dari eksternal yang kayak akhirnya mau nggak mau bikin kita jadi aduh capek banget sih kuliah dan lain-lain, malah jadi nggak menikmati kuliah itu sendiri gitu. Jadi menurut gue dengan adanya teman-teman gue ini, gue jadi yang kayak tetap tetap semangat sampai saat ini gitu, bahkan untuk Keren banget, bagus banget, bagus banget. Nih Kak, lanjut nih mungkin terakhir sebelum kita penutupan, mungkin Kakak punya pesan-pesan buat anak-anak SMA, SMK, MA sederajat yang mungkin sedang berusaha buat ngedapetin hubungan internasional Universitas Indonesia. Oke, ya. Buat teman-teman semua yang lagi pengen banget nih masuk HIUI, kalau menurut gue langkah pertama dan paling simpel yang bisa semuanya kalian lakuin itu, yang bisa kalian semua lakukan adalah cek SAP di website resmi UI dari HIUI. Ada matkul apa aja yang diajarin di situ, biar ada gambaran aja gitu. Emang nanti kalau misalnya udah masuk HIUI itu bakal belajar apa aja sih gitu. Ini matkulnya kira-kira maksudnya apa ya gitu. Jadi kan kalau misalnya udah familiar sama matkul yang diambil, kalian juga udah akan tahu kira-kira apa sih yang bakal kalian hadapi ke depannya gitu. Jadi perjuangan kalian nggak berhenti ketika kalian udah masuk HIUI aja gitu. Sampai nanti ke depannya jadi udah lebih jelas aja timelinenya gitu kalau menurut gue. Uh, karena ini gue lakukan juga gitu waktu itu. Dan gue pas gue lihat, oh kayak bakal belajar ini kayak waktu masih maba kan kayak oh iya seru-seru gitu, keren banget kan waktunya gitu kan, kayak bakal belajar apa nih gitu. Ternyata pas belajar juga mantap ya, ambiar banget. Luar biasa ambiarnya, seru kok, seru. Ada yang kayak misalnya uh, ada matkul yang bikin gue kayak jadi kagum gitu sama dosennya karena sangat berwawasan luas, terus yang kayak jadi kayak oh my god berwawasan luas banget, dosennya kayak pinter banget. Apa tuh Kak nama matkulnya Kak? Kenapa? Apa tuh nama matkulnya? Pertama banget gue terkesan itu waktu semester 1 dan emang cuma satu sih matkul HI-nya. Namanya Dinamika Hubungan Internasional Pasca 1945. Wow. Itu sejarah banget. Cuma ya apa namanya yang bikin gue terkesan adalah dosennya sih ya, emang beda banget gitu. Kuliah di UI tuh emang dosen-dosennya tuh dosen-dosen terbaik gitu, bener-bener dapet banyak banget ilmu gitu dari ngedengerin dia ngomong doang di kelas gitu, sampai tumpe-tumpe bahkan gitu loh maksudnya ilmu. Gitu tuh terlalu overwhelming gitu ilmunya. Pertama kali banget waktu karena masih semangat belajar juga kan. Terus apa namanya, menurut gue kalau ke diri gue pribadi, belajar HI itu membuka perspektif gue untuk juga ngelihat segala sesuatunya tuh big picture-nya gitu loh. Jadi kayak misalnya sekarang kan banyak banget hoax yang beredar ya, entah karena kepentingan apa, ada agenda apa di baliknya. Gue juga jadi enggak yang uh, gue ngerasa gue jadi lebih kritis juga aja ngelihat segala sesuatunya gitu, jadi lebih skeptis aja gitu loh, nggak yang langsung percaya kalau misalnya ada berita apa bilang apa gitu loh. Dan menurut gue itu penting karena output dari mahasiswa yang udah kuliah menurut gue seharusnya itu gitu, harus bisa berpikir kritis gitu, analytical thinkingnya tuh harus bagus kalau menurut gue, dan itu bakal kepake dimanapun kalau menurut gue ya, di kerja apapun gitu, kerja mau kayak gimana pun itu pasti akan kepake. Dan buat teman-teman semua tetap semangat. Kalau misalnya nanti masuk jangan apa namanya, jangan lupa kalau kalian juga berhak buat menghargai perjuangan kalian selama ini, kasih reward ke diri sendiri dan lain-lain kayak gitu. Dan senang banget tahu kalau ternyata
banyak banget yang semangat gitu, walaupun udah kuliah online dan lain-lain, banyak banget yang masih semangat buat kuliah di PTN dan lain-lain. Semoga tetap dijaga semangatnya dan tetap senang gitu kuliahnya walaupun online. Jadi teman-teman semua ini nanti bisa jadi orang yang benar-benar berguna lah dimanapun gitu. Gak Amin. bangsa dan bangsa ya, buat diri sendiri dan keluarga juga nggak apa-apa. Yang penting gue percaya karena gue juga mengajar dan lain-lain, dan gue juga tertarik sama bidang pendidikan. Gue percaya kalau anak-anak mudanya itu pintar, bisa berpikir kritis, berwawasan luas, masalah apa aja yang akan nanti datang ke depan pasti bisa mereka cari solusinya gitu. Setuju. Makasih banyak Kak Citra karena udah mau sharing-sharing, ngasih berbagai tips juga buat SIMAK, buat SBMPTN, terus juga ngasih tahu nih informasi terkait hubungan internasional UI. Pokoknya keren banget. Semangat Kak Citra untuk tugas akhirnya. Semoga bisa segera lulus ya, lulus di waktu yang tepat. Jangan cepat-cepat lah ya, yang penting waktunya tepat aja. Iya. Pengennya cepat dan tepat, tapi cepatnya sepertinya kelewat dikit gitu ya. Nah, oke deh. Makasih ya Kak Citra. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Iya, semoga Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.